Untuk menguji senapan baru mereka, Yusef dan Ahmed membidik sebuah bus wisata di kaki gunung. Setelah tembakan pertama gagal, Ahmed mengisi peluru dan menembak kembali. Tiba-tiba, terdengar letusan keras. Peluru menembus kaca bus dan melukai Susan, turis asal Amerika. Melihat darah mengalir dari bahu istrinya, Richard langsung panik. Penumpang lain ketakutan, mengira ini serangan teroris. Sopir segera menghentikan bus. Sementara Yusef dan Ahmed menyadari tembakan itu menyebabkan masalah, mereka langsung panik dan bergegas pulang. Tak lama kemudian terungkap bahwa senapan tersebut diberikan ayah mereka, Abdullah, untuk melindungi ternak dari serigala. Namun keputusan itu justru memicu tragedi besar. Karena lokasi kejadian terpencil dan tidak ada rumah sakit, bus akhirnya dibawa ke sebuah desa terdekat. Richard menggendong Susan menuju rumah Anwar, seorang pemandu wisata setempat. Setelah diperiksa dokter desa, ia mengatakan bahwa peluru telah menembus bahu Susan, dan dengan fasilitas seadanya, ia hanya bisa membersihkan luka dan menjahitnya agar pendarahan berhenti. Sementara Susan dirawat, Richard berusaha mencari bantuan lewat telepon. Namun, para turis lain mendesak agar bus segera pergi karena takut serangan susulan. Ketegangan memuncak saat Richard menahan bus agar tetap tinggal demi mencari pertolongan, sementara para turis ingin pergi secepat mungkin. Anwar berada di pihak Richard dan mencoba menenangkan keadaan, tetapi gagal meredam kepanikan para penumpang. Saat akhirnya memperoleh akses ke telepon milik warga setempat, Richard yang semakin frustasi segera menghubungi konsulat Amerika Serikat untuk meminta pertolongan darurat dan bantuan medis secepatnya. Namun tanpa diduga, bus itu justru meninggalkan Richard dan istrinya, membuat keduanya terdampar di desa terpencil tanpa kepastian bantuan. Situasi semakin memburuk saat Amerika menganggap insiden ini sebagai terorisme. Sorotan media internasional menekan otoritas Maroko hingga polisi menutup jalur pegunungan dan berusaha memburu pelaku. Ketika polisi tiba di desa, Richard menerima kabar mengecewakan. Ambulans terdekat sedang digunakan dan belum bisa dipastikan kapan akan datang. Susan masih terbaring lemah, sementara Richard hanya bisa marah pada polisi tersebut dan menunggu dengan putus asa. Setelah situasi memanas dan tekanan diplomatik meningkat, bantuan udara dikirimkan. Akhirnya Susan dievakuasi dengan helikopter menuju rumah sakit. Sementara Richard memberikan uang untuk Anwar sebagai tanda terima kasih. Namun Anwar menolak uang pemberian Richard karena ia menolong atas dasar kemanusiaan. Pada akhirnya satu tembakan tanpa niat jahat berubah menjadi krisis internasional akibat kesalahpahaman lintas budaya.